Hai Sobat Budaya, kembali lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa, Siniar Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Bersama saya, podcaster hari ini, Clara Tina, yang akan menemani kalian untuk bincang-bincang sedikit dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Clara. Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmet, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Pak, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan di Sawalunto nih, kira-kira kesibukan Bapak kira-kira ini seputar apa aja nih Pak? Ya Mbak Clara, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan yang mengampu urusan kebudayaan, tentu kami di Sawalunto lebih banyak kepada upaya pelestarian dari budaya, baik itu budaya benda maupun tak benda, sesuai dengan undang-undang yang kita ampu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Itu Mbak. Nah, setahu saya nih Pak, di Sawalunto sendiri kan terkenal dengan cagar budaya Ombilin ya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang Ombilin yang sudah menjadi warisan dunia versi UNESCO. Ya Mbak. Jadi cagar budaya yang Ombilin Mbak sampaikan tadi mungkin saya koreksi sedikit Mbak ya. Jadi itu adalah warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto. Jadi tambangnya di Sawalunto, tetapi sebetulnya ini yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia di tanggal 6 Juli tahun 2019 adalah tambang terintegrasi yang menggunakan teknologi terbaik di zamannya di revolusi industri yang diterapkan di Sawalunto dalam rangka penambangan batubara, tetapi terintegrasi dengan jalur transportasi kereta api dari Sawalunto sampai ke Padang yang melewati 7 kabupaten kota sekarang ini, ke Kota Sawalunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Priaman, dan Kota Padang sendiri. Dan di Padangnya ada Silo Gunung, tempat penampungan batubara sebelum dibawa ke luar negeri melalui pelabuhan, kalau sekarang Teluk Bair, kalau dulu Emma Haven namanya. Itu. Jadi 3 area A di Sawalunto, area B di jalur kereta api, dan area C-nya di Padang. Itulah yang disebut dengan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Itu yang diakui 6 Juli 2019 sebagai warisan budaya dunia. Berarti situs Ombilin ini merupakan tambang di zaman dahulu ya Pak? Zaman dahulu, peninggalan dari Belanda. Sekitar tahun berapa kira-kira? Mulai penambangan itu dulu tahun 1800-an, Mbak. 1884. Sesudah itu dibikin jalur kereta api yang selesai 1894. Tapi penambangan yang resmi yang banyak membawa hasil tambang keluar itu sampai tahun 1930. Itu jaya-jayanya penambangan itu di zaman Belanda. Setelah itu masuk ke zaman kemerdekaan, berakhirlah penambangan ini sekitar tahun 2000. Jadi yang penambangan yang secara ekonomis itu berakhir di tahun 2000 oleh PT Bukit Asam. Jadi sekarang bagaimana Kota Sawalunto memanfaatkan bekas-bekas penambangan itu kita jadikan cagar budaya. Itu sebetulnya. Berarti tapi seperti yang kita bincang-bincang di belakang tadi Pak, daerah situs Ombilin ini tuh nggak mencakup Sawalunto doang kan Pak? Ya. Dia mengintegrasikan beberapa daerah seperti 7 kabupaten kota. 7 kabupaten dan kota. Berarti yang memegang pelestarian si Sawalunto ini kayak bukan cuman Bapak sebagai Kepala Dinas Kebudayaan doang kan? Jadi dari segi wilayah tadi Mbak, ada 7 daerah administrasi Kota Sawalunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang. Dari segi kepemilikan aset, ada yang milik Kota Sawalunto, ada yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia, ada yang dimiliki oleh PT Bukit Asam, ada yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, ada juga Pelindo. Nah, jadi ini secara aset kepemilikan bersama
wilayah juga 7 kabupaten kota, sehingga tentu perlu sinergi dari 7 kabupaten kota dengan BUMN pemilik aset. Nah, tentu kita berharap selain pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga pemerintah Indonesia, CEKI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Mendikbud, Dikbud, untuk ini ikut bersama-sama kita. Tentu juga melibatkan masyarakat setempat. Gitu. Baik Pak, kembali lagi ke masa pengajuan situs Ombilin sehingga dia bisa menjadi warisan dunia versi UNESCO. Itu kira-kira tahapan-tahapan yang Bapak lalui itu dimulai dari tahun berapa sih Pak? Sebetulnya tahun 2000 efek aktivitas tambang batubara sudah berhenti secara ekonomis oleh PT Bukit Asam. Kita di Saulunto berpikiran waktu itu, apakah Saulunto dibiarkan menjadi kota mati? Karena sudah 7.500 penduduk Saulunto eksodus, Mbak. Karena harapan hidup di Saulunto sudah sangat tipis. Karena selama ini tambang batubara yang menghidupkan Saulunto. Lahirnya kota Saulunto pun karena ada tambang batubara. Jadi mata pencarian penduduk di situ. Apakah akan menjadi kecamatan atau mana? Jadi masyarakat Saulunto melahirkanlah visi waktu itu, memanfaatkan bekas-bekas tambang ini, aset-aset tambang menjadi kota wisata tambang yang berbudaya tahun 2020. Nah, dimulailah dengan itu. Secara bertahap kita melestarikan, mempertahankan, melindungi aset-aset tambang, apakah itu lubang tambangnya, bangunan-bangunan tambangnya, perumahan tambangnya, peralatan mesin tambang. Kita kawal, kita jaga, kita lestarikan, malahan kita jadikan museum. Sehingga wisata yang kita ciptakan bukan wisata rekreasi, tapi wisata minat khusus tentang tambang batubara. Nah, kita ajukanlah ke UNESCO di tahun 2011. Cuman kota lama Saulunto tempat aktivitas penambangan. Banyak di kota-kota di daerah lain di dunia yang lebih bagus penambangannya. Setelah itu ada saran masukan dari ahli-ahli. Kita integrasikan dengan jalur transportasi kereta api. Juga di Teluk Bayur. Sehingga 3 komponen ini, tambangnya di Saulunto, jalur transportasi ke Teluk Bayur, dan Teluk Bayur, penampungan batubara di Teluk Bayur, dan pengapalannya di Teluk Bayur untuk keluar. Terintegrasi yang 3 ini kita usulkan tahun 2016 ke UNESCO. Tahun 2019 diakui menjadi warisan budaya dunia. Tapi dulu 2011 kita usulkan sampai 2016 batal ini, Mak. Karena nilai pentingnya sangat rendah mungkin waktu itu. Dengan terintegrasi ini cepat, dalam tempo 3 tahun diakui UNESCO, sehingga 6 Juli 2019 di Azerbaijan sidang UNESCO ditetapkanlah warisan tambang batubara Ombilin Saulunto ini menjadi peringkat dunia diakui UNESCO. Gitu tahapannya Pak. Nah, kedepannya ini kira-kira bagaimana perencanaan pelestarian situs Ombilin yang ingin Bapak lakukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan? Kalau sesuai dengan aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ada strateginya, itu ada paling tidak 3 yang harus kita laksanakan. Pelestarian itu, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Nah, untuk pelindungan ini, yang pertama sekali tentu kita memberikan pengertian, pemahaman kepada warga setempat, kepada generasi-generasi muda kita. Bangunan-bangunan cagar budaya ini harus mereka ketahui. Ini manfaatnya dulu, ini nilai pentingnya dulu. Bagaimana supaya ini bisa menjadikan ilmu pengetahuan bagi anak-anak kita, sehingga kami melaksanakan kegiatan museum masuk sekolah. Jadi kita datangi sekolah-sekolah SD, SMP, SMA se-Sumatera Barat, Mbak. Bukan di kota Saulunto saja. Kita sosialisasikan tentang OCMHS ini, tentang cagar-cagar budaya yang ada. Nah, dari situ anak-anak ini kita ajak lagi ke museum kita. Kita kenalkan cagar budaya yang ada di Saulunto. Oh, ini dia barangnya. Ini contohnya ini. Setelah itu untuk menilai sejauh mana pemahaman dari anak-anak kita ini, kita laksanakan lomba cerdas cermat untuk mereka.
di museum, lomba ranking 1, permainan sejarah historical game untuk anak-anak. Kita juga mengadakan lomba fotografi untuk tingkat SLTA dan umum, lomba menggambar. Nah, semuanya kita laksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan kecintaan bagi anak-anak kita, sehingga secara tidak sengaja tentu terlindungi cagar-cagar budaya ini. Mereka sudah paham, oh ini cagar budaya harus kita lindungi untuk anak cucu ke depan. Nah, kita kembangkan cagar-cagar budaya ini, kita laksanakan aktivasi kan namanya, adaptasi terhadap cagar budaya, sehingga kita manfaatkan. Ada dulu dapur umum, tempat memasak karyawan tambang 7.000 orang, Mbak. Kita jadikan museum. Namanya sekarang Museum Gudang Ransum. Nah, ini sehingga di situ nampak di situ semua bagaimana peralatan masak di tahun 1890-an di zaman-zaman Belanda untuk 7.000 orang. Masaknya ini sudah pakai bahan bakarnya batu bara. Nah, itu masih utuh sekarang. Nah, inilah yang kita kenalkan ke anak-anak, kita kenalkan ke masyarakat melalui website kita, melalui secara langsung tidak langsung kita kenalkan dengan lomba-lomba kita laksanakan, sehingga pengembangan bisa dimanfaatkan, pemanfaatan juga nanti bisa kita laksanakan juga. Kita lakukan kegiatan-kegiatan kesenian, kita angkat kuliner, kita laksanakan festivalnya di museum atau di cagar-cagar budaya itu. Jadi secara tidak langsung itu pelestariannya bisa kita laksanakan. Tapi selama ini mungkin tentu ada kekurangan dari kita. Tentu kita minta masukan dari akademisi, dari pemerintah provinsi, kawan-kawan di kebudayaan provinsi, maupun dari Dirjen Kebudayaan. Berarti poster yang sudah Bapak lakukan nggak hanya secara offline tapi online juga ya? Iya, offline online ya. Memanfaatkan media digital yang kita yang ada sekarang. Nah, berangkat dari situs Om Bilin itu ada nggak sih Pak situs atau bangunan lain yang ingin menjadi cagar budaya, yang ingin ditetapkan menjadi cagar budaya oleh Bapak sendiri? Ya. Kami setiap tahun, Mbak, khususnya di Sawalunto berupaya untuk itu. Kita membentuk tim pendaftaran cagar budaya setiap tahun. Kita menetapkan tim ahli cagar budaya setiap tahun. Tapi untuk yang dua ini kita punya kendala sebetulnya. Keterbatasan tenaga, Mbak. Kita minta bantuan ke kawan-kawan dari kabupaten kota lain karena minimal kan dibutuhkan 5 orang tim ahli cagar budaya, kita baru 2 orang. Jadi kita masih berproses sekarang untuk melengkapi sampai 5 orang. Sekarang kita minta bantuan ke Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, Wilayah 3 Sumatera Barat, minta bantuan ke perguruan tinggi seperti Universitas Bung Hatta, Universitas Andalas. Tentu kita berharap nanti cukup dikit lah dari kita untuk kita sebetulnya, karena membawa kawan-kawan dari luar kan butuh biaya juga. Nah, itu. Tapi secara prinsip kami setiap tahun melalui tim pendaftaran cagar budaya itu mengupayakan ada cagar-cagar budaya atau yang teridentifikasi sebagai cagar budaya akan kita tingkatkan peringkatnya, apakah itu peringkat kota, peringkat provinsi, peringkat nasional. Nah, ini upaya kita untuk upaya pelestariannya, sehingga tentu kita berharap masyarakat. Nah, untuk masyarakat ini agak susah juga kita, Pak. Kalau menurut Undang-Undang Cagar Budaya, kalau sudah ditetapkan menjadi cagar budaya, tergantung peringkatnya, itu sudah tanggung jawab kita bersama. Tapi kadang-kadang masyarakat kan kurang peduli. Kalau sudah ditetapkan peringkat kota, ini tanggung jawab pemerintah kota ini. Apakah renovasinya, untuk mengaktifkannya, memeliharanya. Karena ada juga sesudah itu kegiatannya, setelah ditetapkan peringkat kota misalnya, kita harus melakukan registrasi, kita harus membikinkan pelang namanya, ini sudah cagar budaya peringkat kota. Sesudah itu kita juga harus sebetulnya menetapkan juru pelihara. Bisa saja juru pelihara ini yang memiliki, yang menempati, atau orang lain. Nah, ini kita berupaya untuk itu, sehingga memang betul-betul komprehensif, dia terawat lah cagar budaya ini. Nah, kadang kita alasan klasik kita nih, Mbak, ya, kekurangan dana untuk itu. Itu yang kami rasakan.
Nah, mungkin bisa disampaikan harapan Bapak ke depannya kepada Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam mengupayakan pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, terutama sekali ke Bapak Dirjen Kebudayaan, selama ini dari tahun pengusulan kami untuk UNESCO, bantuan dari kementerian itu sangat besar Pak. Setelah ditetapkan menjadi warisan dunia pun kami berkolaborasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tentu kami berharap lebih intensif lagi kita, lebih banyak lagi kerjasama kita dalam rangka pelestarian ini. Terutama sekali tentu setelah kita lindungi, kita kembangkan dan kita manfaatkan. Nah, kami juga selama ini sudah dibantu itu Pak. Tapi tentu kita ibaratnya minta tambah ini istilahnya ya. Jadi kita berharap kerjasama yang baik selama ini semakin meningkat, sehingga upaya kita untuk pelestarian tadi semakin dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat pun ada feedbacknya untuk ikut dalam pelestarian kita. Nah, jadi simbiosis mutualis lah kita bersama mungkin bersinergi kita untuk ini. Ikut melestarikan. Ya. Nah, sampai kepada pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda dalam agar supaya mereka ikut serta dalam perlindungan kebudayaan? Ya. Jadi untuk masyarakat terutama sekali generasi muda, milenial, tentu kita berharap dengan memahami sejarah, apakah itu yang benda maupun tak benda yang ada di kita kaya dengan sejarah. Mari pelajari, tingkatkan literasi tentang sejarah ini. Kami dari pemerintah kota akan mengupayakan memfasilitasi semampu kami, apakah itu literasinya, apakah itu pemanfaatan dalam bentuk festival, dalam bentuk penampilan segala macam yang melibatkan yang sejarah-sejarah ini, baik yang benda maupun tak benda, sehingga anak-anak kita generasi ke depan bisa mengetahui sejarah dan bisa memanfaatkan dari sejarah itu untuk ke depan bagaimana. Nah, ini yang kita ingin wariskan kepada anak generasi kita, sehingga tidak melupakan sejarah. Jadikanlah sejarah ini untuk berkiprah ke depannya, apalagi sekarang dengan adanya media sosial ini kan sangat besar sekali, cepat betul informasi bersebar. Ini yang kita harapkan. Oke, dan baik. kita akan melibatkan terus generasi muda untuk ini. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya, untuk kesediaannya juga untuk hadir di podcast ini. Nah, terima kasih sahabat budaya yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube di @budayasaya, YouTube Perlindungan Kebudayaan, serta Facebook, Instagram, dan Twitter di @lindungibudaya. Yuk kita sama-sama kunjungi, lindungi, dan lestarikan warisan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.